masuk ke dalam tubuh kita. Baik, Ibu lihat semua di sini sudah hadir. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ada yang datang? Coba lihat Bu. Ada semua? Ya, ada semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Anak Ibu Fitra, silakan pimpin gerak. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fitra. Kenapa Ibu suruh Fitra? Karena tadi pagi Fitra yang duluan datang ke kelas saat ini. Nah, Fitra termasuk anak yang disiplin, ya. Jadi disiplin itu penting kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergi ke sekolah tepat waktu, makan juga tepat waktu, bermain ingat waktu, belajar pun harus tepat waktu, ya kan? Gunakan waktu sebaik-baiknya karena kunci keberhasilan itu adalah disiplin. Disiplin juga salah satu karakter loh, karakter siswa yang berintegritas. Kemudian sebelum kita belajar, mari kita nyanyi dulu. Menyanyikan lagu wajib untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Ikuti setelah Ibu ya. Garuda Pancasila 2, 3. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak Ibu. Nasionalisme itu termasuk salah satu karakter. Masih ingat apa saja karakter? Siswa yang berkarakter itu apa saja? Iya, religius, semua itu benar. Religius, kemudian nasionalis, apa lagi? Fitra bilang gotong royong, Aisyah? Integritas, apa lagi? Mandiri. Masih ingat? Tepuk PPK. Coba, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Syarat cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oh, Hafiz lagi semangatnya kena tendang lupa kepada Fitra. Gak apa-apa ya Fitra, Hafiz tidak sengaja. Ya, anak-anak Ibu, karakter itu harus selalu kita tumbuhkan. Mulai dari religius, rajin sholat. Kalau mengaji ya rajin mengaji. Kemudian nasionalisme. Ingat, pahlawan kita sudah gugur di medan perang. Tugasmu adalah melanjutkan perjuangannya dengan belajar yang giat. Kemudian mandiri, kerjakan tugas-tugasmu, pekerjaan rumah, kemudian kerjaan di sekolah, kerjakan seperti bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Gotong royong, ya. Kalau berdekat piket, dibantu temannya. Ada yang kesusahan, ditolong temannya. Kemudian integritas, ya tidak boleh nyontek. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, bilang salah. Ya, akui kesalahanmu, jangan tutup-tutupi. Baik. Ibu mau tanya tentang pembelajaran kita yang terdahulu. Ya, pembelajaran terdahulu itu tentang sistem pernapasan hewan. Nah, Ibu mau tanya ini ke siapa ya? Nah, Ibu Patan dulu. Patan masih ingat nggak? Kalau ikan itu bernapas dengan apa? Insan, ya. Nah, Fitra, kalau burung bernapas dengan apa? Pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara. Nah, kalau anak Ibu Wawa ingat? Wawa tahu serangga kayak kecoa gitu? Tahu? Bernapasnya dengan apa? Trakea. Iya, betul. Tepuk tangan untuk semua.
materi kita adalah pembelajaran kedua mengenai sistem pencernaan manusia. Kemudian kita juga akan menggali informasi dari video, ya kan, dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada apa saja? Apa? Apa? Benar. Di mana? Di mana? Bagaimana? Kapan? Siapa? Siapa? Mengapa? Mengapa? Ih, bagus sekali. Kasih tepuk tangan mantap dulu. Tepuk tangan mantap. Baik, baik. Gitu, tepuk tangan mantap. Tepuk tangan mantap. Boom, mantap. Boom, mantap. Coba. Tepuk tangan mantap. Boom, mantap. Tepuk tangan mantap 2 kali. Boom, boom, mantap, mantap. Bisa? Nah, kalau ibu kalian bilang tepuk, ayo tepuk tangan. Tepuk tangannya boom, mantap, gitu ya. Ya. Nah, anak ibu, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah dengan mempelajari materi kedua ini, kamu diharapkan mampu membuat peta pikiran, ya, membuat peta pikiran dengan menggunakan kata-kata tanya tadi. Setelah itu, peta pikiran tadi itu kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf atau karangan yang sederhana. Nah, tujuan yang ketiga, mempelajari sistem pernapasan manusia, kamu jadi tahu, bisa menguraikan apa saja pernapasan manusia itu, terdiri dari apa saja dan apa saja fungsinya. Dan terakhir tujuannya adalah kamu diharapkan bisa membuat sebuah bagan, ya, sebuah bagan yang berisi alat pernapasan manusia, uraikanlah fungsi-fungsinya. Ya, ada 4 tujuan kita hari ini. Supaya tujuannya tercapai, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpartisipasi, ya, harus aktif. Nanti ada tugas mandiri, kemudian ada tugas kelompok. Kalau tugas kelompok berarti kerja kelompok, diskusi, harus aktif. Nah, nanti di saat kamu bekerja, ibu kasih penilaian. Nah, jadi ada apresiasi, ada juga hukumannya. Hukuman apa? Kalau tidak aktif, ibu kasih nilainya kurang baik. Kalau kamu aktif, ibu kasih nilainya pasti bagus, itu ya. Bisa ya? Nah, hari ini kesepakatan belajar kita harus aktif semuanya. Kalau ingin bertanya, acungkan tangan, ya. Kalau ingin menjawab pun acungkan tangan. Bisa ya, Kak, ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, aku mau tampilkan video dulu ya. Ya, sambil kita dulu videonya, ibu bagi kelompok dulu supaya nanti kita gampang. Tadi kelompoknya sudah ibu bagi ya? Ya. Kelompok 1 ada anak ibu Hafiz, Fitra, Alan dan Raffi. Ya, bentuk satukan mejanya. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Alfi, Fahmi, Romaika dan Fatan. Ya, kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3 ada anak ibu Mutia, Najwa, Feby, Aisyah dan Najita. Yuk, kita nanti membentuk kelompoknya. Ayo. Ya, 2 menghadap ke sini. Fitra, kayaknya lagi harus sudah sebentar. Ya, Fitra. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti di setiap tugas-tugas kamu mengerjakannya di LKPD ini ya, Nak. Sudah ibu sediakan tempat untuk menjawabnya. Ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian
Nah, di lembar kerja peserta didik itu tuliskan namamu, tuliskan namamu. Nanti di setiap proyek-proyek kegiatan ada ya nak. Kamu tinggal tuliskan apa yang menjadi tugasmu. Sekarang ini LKPD 1. Nanti kita kerjakan ini, ya. Semua dituangkan di sini. Berikutnya sampai ada 4 kegiatan nanti ya. Nah, jadi kita mulai dengan menonton video. Sambil menonton, bisa kamu catat hal penting. Termasuk negara-negara yang udara yang tinggi, polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu badan kita? Terdapat 2 cara polusi memasuki udara. Yang pertama, human source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat 2 jenis polutan. Beberapa polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau reaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, itu videonya tadi. Polusi dan dampaknya bagi kesehatan. Polusi. Tahu apa itu polusi? Pak Fitra? Udara kotor kata Hafiz. Kalau Fitra? Sama juga. Kata teman kita Fitra dan Hafiz, polusi itu udara kotor. Gimana Roma itu? Roma itu setuju? Kalau polusi itu udara kotor. Ya, pamit? Setuju. Ada yang mau berpendapat? Apa Wawa? Iya, polusi kata Wawa adalah pencemaran. Ya. Jadi polusi itu adalah zat-zat yang berpengaruh tidak baik bagi tubuh kita dari lingkungan, ya. Dia menimbulkan racun. Jadi efek-efeknya apa? Merusak kesehatan kita, terlebih lagi pernapasan. Iya benar. Nah dari video ini, coba ibu tanya dulu ya, anak ibu Alfi lah dulu ya. Nah, Alfi
lihat apa tadi di video itu? Apa yang Alfi simak atau pahami? Polusi. Polusi apa, nak? Polusi apa tadi yang kelihatan di video itu? Ada yang bisa nambahin? Ayo cuci tangan lah, Romo itu cuci tangan kalau mau bicara ya kan? Tadi kita sepakat kan? Iya. Fitra. Polusi udara yang menyebabkan penyakit di jantung, paru-paru, otak. Iya, kata Fitra dari video tadi yang dia pahami, ada polusi yang bisa menyebabkan kerusakan atau terganggu kesehatan jantung, kemudian paru-paru dan otak. Bagus sekali. Tepuk tangan mantap untuk Fitra. Mantap. Ayo sekali lagi. Mantap. Ya. Nah, coba ibu tanya. Febri, mengapa polusi itu bisa merusak sistem pernapasan kita? Ayo Febri. Karena polusi itu kotor. Ya, kotornya kenapa? Karena ada racun yang bertebaran di udara. Begitu kita hirup, dia masuk ke saluran pernapasan kita, ya kan? Kemudian dia mengotori paru-paru. Akhirnya kadang-kadang kita bersin seperti terang. Nah, dari teman yang tadi ibu tanya-tanya itu, mereka sudah menyimpulkan sedikit dari informasi yang terdapat dalam video. Nah, bagaimana cara mengumpulkan informasi? Dengan bertanya, ya. Dengan bertanya, tanya diri sendiri. Apa tadi isi video itu ya? Siapa saja yang bisa kena polusi udara? Ya, gunakan kata tanya. Apa lagi? Lagi? Di mana? Kata apa? Siapa? Kami? Kapan? Nah, tugas kamu sekarang di LKPD 1. Ayo buka LKPD-nya. Nah, tulislah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi. Kurang lama nontonnya? Perlu diulangi lagi? Perlu? Kata Wawa perlu. Kata Pak, kita utar lagi ya, nah. Biar lebih jelas. Yuk kita ulang lagi videonya. Perhatikan sekali ini. Begitu dapat informasinya, tuliskan ya. Polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan berbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plaque yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada
Anda lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kontennya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Baik, selesai ya. Sudah ya, videonya kan? Nah, apa? Yang berikutnya. Nah ini, kumpulkanlah informasi mengenai video dengan menggunakan kata-kata tanya tadi. Kerjakan di LKPD masing-masing. Ya, kerja mandiri ya nak? Ya, di LKPD-mu. Ya, silakan kerjakan LKPD 1. Di LKPD itu sudah ada tempat edukasi kan? Ya. Nah, tuliskanlah kata-katanya. Ini itu dibaca. Ada kata-katanya. Soalnya kalau Patan bingung, kalau tanya itu tentang apa ya, mengenai apa, keterangannya. Ya. Kerja mandiri. Ini masing-masing harus kerjakan LKPD-nya. Mami bisa? Tuliskan dari video tadi. Kata apa? Supaya masih dengan kondisi seperti tadi kan? Tulis sini pertanyaannya. Nggak usah jawab. Tapi ini bagaimana? Kalau bagaimana itu kan berarti ada caranya. Tadi ada tulis tahu caranya. Cara seperti apa? Iya, itu supaya apa? Iya bang, berarti bagaimana cara supaya kita terhindar dari polusi udara? Itu kan harus tahu. Ya. Salah? Ya. Ya. Yang penting kita tahu jawabannya. Kalau nanti ada pertanyaan siapa, berarti itu ada orang yang asisten kan? Siapa ya tadi yang bisa kena itu bisa ada yang orang tua, kamu ada diapres ya kan? Apa kabar kelompok 3? Nacita. Kalau di mana berarti jawabannya itu apa? Di mana kamu lahir? Di Bandar Durian. Berarti jawabannya apa? Di buku ada loh Pak. Kalau di mana jawabannya seperti apa? Ini tempat ya kan? Di mana biasanya terdapat banyak polusi udara? Di mana? Di mana? Di mana biasanya terdapat polusi udara? Di mana? Di mana? Berapa lagi? Yang ada itu apa? Yang mati. Jadi kalau dia berupa tempat, kata-katanya di mana? Ya. Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah menyelesaikan 3 pertanyaan? Ada? Belum? Ayo.
buat pertanyaan yang tidak tahu nanti dijawabnya seperti apa. Oh, Rakis dan Ija. Tahu jawabannya kenapa orang tua nggak sekali terkena polusi udara? Kenapa? Karena dia polusinya sudah, iya betul. Beda dengan orang yang muda ya kan, mobilnya masih fit, segar. Apa yang menjadi membuat begitu? Apa yang membuat jantung kita menjadi sakit? Gitu. Jadi tidak usah ya, apa yang menjadinya nggak usah. Apa yang membuat? Mau ke rumah itu dulu lah. Rumah itu tadi mau ada kata rumah itu. Kita sama-sama dulu. Nah, itu saja. Kapan? Kapan itu berarti berhubungan dengan waktu ya kan? Kapan nongkrongmu? 7 Januari Bu. Ini kapan? Kapan? Berhubungan dengan video tadi. Coba. Gini. Mengapa bisa tercemar pernapasan kita, organ pernapasan kita? Karena ada polusi. Nah, jadi kapan dia bisa mencemari tubuh kita polusi itu? Nggak usah dulu jawabannya. Nah, coba kalau dia gimana? Alfi, coba Alfi apa dulu? Analisa dulu. Mengapa bisa tercemar? Karena ada polusi udara ya. Kenapa bisa sakit? Karena ada polusi udara. Jadi kapan kita merasakan itu apa terganggu perut kita? Berarti ada waktunya. Kapan? Ketika udara itu kemana? Melalui apa? Masa tenggorokan gini? Ini apa? Iya, ketika udara yang kita hidup itu masuk melalui hidung, kemudian teruskan ya kan ke arah yang lain. Kapan kita merasakan kita sudah pernapasan kita terganggu? Ketika kita menghirup udara-udara yang kotor tadi ya kan? Siapa yang bisa membacakan hasil kerjanya? Paling tidak 3 atau semua? Kita? Satu lagi? Yuk. Ya, silakan. Ada ibu minta kesediaan kita satu ya, membacakan hasil LKPD-nya. Siapa saja, saya ulang lagi sekali lagi ya, siapa saja gitu ya, jadi diulang lagi nih. Yuk, Afif, kapan kita terkena polusi udara? Siapa yang terkena? Ini nanti siapa yang terkena polusi udara kotoran udara? Tapi kalau tadi siapa saja yang paling berisiko, ya?
kesehatan tubuh. Hah? Bagaimana cara menghindari polusi udara yang tinggi? Di mana saja yang ada polusi udaranya? Kapan polusi udara mencemari tubuh kita? Ya, semua sudah dengar? Coba ulang. Yang pertama tadi apa? Coba bacakan lagi kita. Apa yang terjadi kepada orang yang terkena polusi udara? Apa yang terjadi kepada orang yang terkena polusi udara? Tadi di video ada kan dijelaskan? Ada. Terus? Siapa saja yang rentan terkena polusi udara? Siapa saja yang rentan? Rentan itu artinya paling gampang ya, paling gampang, paling beresiko ya. Yang terkena polusi udara. Tadi siapa saja di situ nah di video? Anak bawah umur. Anak di bawah umur 14 tahun. Kemudian Orang tua. atlet yang latihannya di luar ruangan. Orang tua. Orang tua. Hamil. Ibu hamil. Kemudian Kerja di rumah. iya, orang yang sering bekerja di luar ruangan seperti apa ya, tukang sapu jalanan gitu ya, atau orang yang mendayung becak, ya tukang ojek sering kena polusi udara. Ya, lanjut. Mengapa polusi udara tidak baik bagi kesehatan tubuh? Ya, mengapa polusi udara tidak baik bagi kesehatan tubuh? Mengapa? Bahwa karena bisa menyebabkan sakit. Ada lagi? Ada yang tidak setuju dengan pendapat bahwa mana menyebabkan sakit polusi? Ada yang bilang itu? Setuju ya dengan bahwa? Ya. Mengapa bisa menyebabkan sakit? Karena polusi itu mengandung apa tadi nak? Iya, zat yang berbahaya dengan kata bahwa atau zat yang beracun, ya tidak bagus untuk kesehatan. Lanjut. Bagaimana cara menghindari polusi udara yang tinggi? Iya, bagaimana cara menghindari polusi udara yang tinggi? Siapa yang bisa jawab? Ayo cuci tangan. Aisyah? Ayo, bagaimana cara menghindari polusi udara tadi? Masker. Ayo, cuci tangan rapi. Ya, rapi. Pakai masker, ya. Terus sesuai dengan isi video. Febri? Di rumah saja. Itu sesuai dengan kondisi kita sekarang ya. Masa pandemi COVID-19. Ya, lanjut Pak. Di mana saja yang ada polusi udara? Iya, di mana saja ada polusi udaranya. Di pabrik, kemudian di Jalan-jalan. iya, di jalan raya yang banyak asap kendaraan. Terus? Kapan polusi udara mencemari tubuh kita? Iya, kapan kita? Waktu kita keluar ruangan. Iya, kita lakukan. Iya, kita menghirup udara yang kotor tadi. Selesai Fitra? Ya, kasih tepuk tangan mantap lagi untuk Fitra. Mantap. 2 kali. Mantap. Iya, terima kasih Fitra. Jadi begitulah cara merangkum informasi. Oh, ada yang komplain, katanya mau meniru Fitra. Tidak Fitra, mungkin apa yang Fitra pahami juga dipahami oleh Jua atau apa ya Fitra. Nah sekarang buka LKPD 2. Tuh, buka LKPD 2. Nanti yang belum selesaikan tugasnya ya nak. Ini dapat. Ya. Nah dari pertanyaan-pertanyaan yang susun tadi, kamu sudah tahu jawabannya kan? Iya, sudah tahu jawabannya. Jadi kumpulkan jawaban-jawabannya itu menjadi sebuah paragraf. Nanti buat judulnya dampak polusi bagi apa? Bagi kesehatan. Ya, kesehatan pernapasan manusia. Ya. Apa nak? Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, susunan jawabannya, kemudian kembangkan menjadi sebuah karangan. Kerjakan di LKPD 2. Iya, 1 paragraf saja boleh. Iya. Judulnya apa Bu? Polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan. Iya. Iya, paragraf. Judulnya gitu ya. Polusi udara. Itu jawaban. Polusi udara begini. Iya.
Nacita loh di depan suara. Tan. Bisa. Depan. Udah, Pis. Nanti kita minta kesediaan Hafiz ya untuk membacakan hasil kerjanya. Ya, baik anak-anak ibu. Ibu rasa sudah selesai. Kita dengarkan Wawa membacakan hasil kerjanya. Ya. Ayo, perhatikan teman-teman. Wawa akan bacakan hasil karangannya. Silakan Wawa. Polusi udara mengandung zat yang berbahaya. Polusi udara bisa menyebabkan gangguan pada jantung, paru-paru, dan otak. Kita bisa terkena polusi udara di jalanan dan pabrik. Dan kita bisa menjauhi polusi udara dengan cara memakai masker dan menjauhi tempat ramai. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Wawa. Ya, meriah, meriah. Terima kasih Wawa. Ada lagi yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Silakan kedua. Anak ibu, Hafiz. Silakan, Hafiz. Ya, dengarkan ya. Orang yang merasakan polusi udara adalah anak kecil yang di bawah umur 14 tahun, orang tua, atlet, ibu hamil, dan yang bekerja di luar ruangan. Polusi udara mengandung karbon dioksida yang bisa merusakkan jantung, paru-paru, dan otak. Ya. Cari cara untuk menghindari dari polusi udara yaitu adalah memakai masker, menghindari dari jalanan lalu lintas, dan kawan. Iya, tepuk tangan untuk Hafiz. Ya, jadi hampir sama ya kan? Hampir sama jawaban Hafiz dengan Wawa. Kenapa sama? Karena sama-sama nonton video. Jadi diingat ya Nak ya, kita harus menghindari polusi udara supaya sistem pernapasan kita tetap sehat. Ya. Ya, kita silakan. Polusi udara. Orang yang terkena polusi udara akan menyakiti 3 organ utama, yaitu otak, paru-paru, dan jantung. Polusi udara juga akan menyerang orang dengan penyakit asma dan beberapa orang yaitu nenek-nenek, atlet yang bekerja di luar ruangan, ibu hamil, pekerja di luar ruangan, dan anak yang di bawah umur 14 tahun. Dan polusi udara sangat mempengaruhi paru-paru karena mengandung zat beracun. Kita bisa menghindari polusi udara dengan memakai masker, tidak membakar sampah, dan tidak berkendara di hari polusi yang tinggi. Tempat-tempat yang banyak polusi udara, pabrik, dan jalan raya. Polusi udara bisa mencemari kita kalau kita keluar ruangan. Segitu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Fitra. Selamat Fitra. Ya, jadi ibu tadi dari ketiga temanmu itu ada tadi disebutkan yang paling rentan terkena resiko akibat polusi udara itu adalah anak-anak yang di bawah umur 14 tahun. Berapa umur kamu? 11. Berarti masih di bawah kan? Nah, kamu inilah yang paling gampang terkena penyakit akibat polusi udara. Jadi Alfi, Rafki, Nacita, jangan sering-sering berada di jalan raya, ya kan? Kalau bersepeda di pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu udara masih segar. Kapan keadaan yang polusinya tinggi? Siang. Iya, bagus. Waktu siang hari. Kenapa? Karena semua orang beraktivitas, ya kan? Banyak orang yang pakai sepeda motor, banyak yang pakai mobil, ada yang membawa becak. Jadi asap-asap itu, ya, itu bertebaran di udara. Nah, kita sering goes-goes siang hari pulang sekolah, nggak pakai masker. Akhirnya dihirupnya sikit-sikit, lama-lama jadi penyakit dalam tubuhnya Nacita. Sudah tahu ya dampak polusi bagi kesehatan tenaga
oksigen, ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Apa yang maksud dengan bernapas? Kalian tahu? Apa itu bernapas? Ya, Fitra. Bernapas itu menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Menghisap. Kalau kata menghisap kurang tepat ya apa? Iya, jadi seperti yang dibilang Fitra, bernapas itu adalah menghirup udara yang mengandung oksigen ya, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, coba semuanya, Fatan tolong buka maskernya. Coba kita peragakan bagaimana kita bernapas. Ayo. Ya, sudah? Organ tubuhmu yang mana yang kau gunakan untuk menghirup udara? Hidung, mulut, ya mulut juga bisa. Coba ibu tanya lagi, kalau dipikir-pikir mana lebih baik, menghirup udara lewat hidung atau lewat mulut? Hidung. Apa alasannya? Ayo tunjuk tangan. Mengapa menghirup udara itu lebih bagus dari hidung daripada dengan mulut? Ya Fitra? Karena waktu kita menghisap Menghirup menghirup udara, Nah, ada zat kecil yang ikut menghisap udara. Baru bulu-bulu hidung itu bisa membersihkan zat kotor yang ada di udara itu. Kalau di mulut ada nggak rambut-rambut halus itu? Enggak. Ada. Jadi alangkah baiknya bernapas itu menggunakan hidung. Kenapa? Seperti dibilang Fitra, di hidung itu ada rambut-rambut halus. Ya? Siapa yang sering korek-korek hidung ada dapat rambut kecil-kecil? Pernah? Pernah kata Fitra. Itulah berfungsi menyaring udara yang masuk. Ya, kita kan nggak tahu partikel-partikel apa yang terkandung dalam udara yang kita hirup itu. Ya kan? Kita nggak kelihatan. Jadi ketika ada yang nyangkut, ya kan? Ini nggak bagus untuk pernapasannya Aisyah. Dikeluarkan kembali oleh si rambut-rambut halus itu. Kemudian di hidung ada lendir, ya. Apa gunanya? Supaya tetap hangat, tetap basah. Jadi kalau hidung kita kering, karena nggak enak, ya kan? Sisa tenggorokan itu jadi kering. Itu gunanya untuk menjaga kelembapan dalam hidung kita. Jadi bernapaslah melalui hidung, keluarkan lalu melalui. Iya kan? Coba kita ulangi. Iya, bernapas. Ketika kita bernapas, otot-otot jantung kita ini yang melindungi paru-paru juga, ya kan? Itu mengembang. Begitu kita keluarkan, dia akan mengendur. Tuh ya. Apa saja organ pernapasan manusia? Ya, ini dia. Organ pernapasan manusia terdiri dari apa saja? Ups, ya. Ini dia. Ya. Organ hidung. Tahu ya? Ini rongga hidung. Rongga hidung. Ini kita hidung. Masuklah dia ke maring, pangkal tenggorokan, kemudian ke tenggorokan. Paru-paru ada dua cabangnya, bronkus dan bronkiolus. Di ujung-ujung itu nanti ada yang namanya alveolus. Coba tengoknya, ini dia ya. Bernapas adalah menghirup oksigen O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida CO2. Ini hidung tadi sudah kita bahas ya nak. Ada ini serabut-serabut ya kan nak? Lendir yang membasahi supaya tetap lembab ya. Kemudian ada tekak atau faring untuk persimpangan antara hidung dengan tenggorokan di tengah-tengah. Dia mana dia tempatnya ini ya. Next, tenggorokan. Kalau kita batuk, saya lihat sini ya, gitu kan? Nah, tenggorokan berbentuk seperti pipa, panjangnya kurang lebih 10 cm. Ya, di paru-paru, trakea bercabang dua, membentuk bronkus. Berikutnya cabang tenggorokan. Ini tadi ya, bronkus. Ada bronkus, ada bronkiolus. Ini dia. Ya. Saya kalau baca di materi ajar dan edukasi,
Alveolus. Ya, alveolus ini ciri-cirinya berbentuk seperti buah buah anggur, bulan-bulan kecil, gelembung-gelembung kecil. Ya, terjadi pertukaran. Apa fungsinya? Fungsi alveolus itu terjadi proses pertukaran antara oksigen oksigen dan kemudian asam. sisa. Iya, itulah pertukarannya. Paru-paru. Paru-paru kita ada dua. Ada yang kanan, ada yang kiri. Apa fungsi paru-paru? Tempat pertukaran oksigen Dan karbon dioksida. iya, yang tidak dibutuhkan tubuh. Jadi karbon dioksida itu tidak bagus tubuh, makanya harus dikeluarkan. Berikutnya, berdiskusi. Jadi sekarang waktunya untuk berdiskusi mengenai sistem pernapasan manusia. Iya, jadi apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu berdiskusi dengan kelompokmu. Ya, uraikanlah apa-apa saja tadi alat pernapasan manusia. Mulai dari hidung, ya, tenggorokan, lari, bronkus, lurus, ya. Itu kan ada banyak tadi tuh ya, bukan cuma satu. Nah, kalau kurang paham, buka materi ajaran sudah dibagi di sini. Di sini ada, ya. Di sini ada organ pernapasan manusia. Boleh kamu baca, boleh dari buku teks, ya, dari buku siswa. Nah, uraikanlah di LKPD 3 secara berkelompok, ya, diskusikan di sistem pernapasan manusia. Pernapasan manusia terdiri dari apa saja? Tuliskan satu, ini, gitu ya. Nggak usah. Apa tadi sistem pernapasan manusia? Ya, pernapasan manusia. Lihat bukunya. Ya, buku tema 2. Kalau kurang jelas lagi, boleh dilihat dulu teksnya. Ayo, Pak, ini. Ibu lihat Fahmi dengan Roma itu kurang semangat. Coba berdiri semuanya. Ayo berdiri semua. Berdiri.
jaga jarak, ya. Kita masih menaati protokol kesehatan ya, Alfi. Tetap jaga jarak dengan temannya. Siapa yang mau permisi? Oh silakan, silakan. Habis. Farid. Kamu mesti Farid. Oh, udara, hidung, tulis dulu. Pertama satu, angka satu baru hidung. Satu dalam kurung hidung. Kayak gitu. Satu hidung. Udah lah. Opsinya. Di luar kotak boleh. Dia satu, gitu. Ini satu dalam hidung. Hidung. Udah ada. Hidung. Itu kan hidung. Satu dalam mulut hidung maksimum hidung guys. Dalam mulut. Kelompok 2 selesai. Sedikit lagi ya. Mulut udah. Bagaimana pernapasan manusia itu dari awal sampai kita mengeluarkannya kembali ya dari hidung, kemudian kita keluarkan melalui mulut kita. Tunggu ya nak. Nah, video yang akan Ibu tanyakan ini mengenai sistem pernapasan manusia, ya kan? Apa-apa saja yang terjadi dalam sistem pernapasan kita, dari hidung sampai nanti bekerja dalam paru-paru dan kita keluarkan lagi melalui mulut, ya nak? Tolong perhatikan video ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus.
Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, yang mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang perlu kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Ya, ini yang videonya mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, Ibu, tadi sudah kita tuliskan kan di LKPD apa saja pernapasan kita. Dari video sudah lebih jelas bagaimana sistem kerjanya, kan? Nah, sekarang Ibu akan bagikan karton ini. Nah, Ibu akan bagikan karton. Ya, buatkan dulu. Kuning untuk kelompoknya Fitra. Yang
pernafasan manusia. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Tadi ada berapa? Ada 7. Ada 7. Nanti kamu gambarkan badannya berurut dari hidung lanjut kemana dia, kemudian lanjut kemana sampai dia badan yang terakhir. Dan setiap kelompok harus mengerjakan ini. Ibu kasih alat tulisnya ya. Yang mau dicet, boleh dicet. Yang Boleh. Yang merah pin untuk anak perempuan. Nah, ya. Nah, ini penggarisnya. Dan gunakan waktu sebaik-baiknya supaya tugasnya cepat selesai. Rapikan mejanya. LKPD-nya disisihkan dulu ya. Nah, LKPD-nya sisihkan. Ya, bagi tugas siapa yang menggambar badannya, ya kan? Nanti siapa yang mewarnai? Ya, supaya cepat selesai. Mana lagi ya? Mana badannya? Ya, kelompok 2 sudah selesai. Boleh rapikan nanti mejanya ya. Duduk kembali. Kelompok 1 sudah selesai. Rapikan mejanya. Duduk seperti yang tadi. Ya. Ya, posisikan meja dan kursinya sebenarnya rapi. Ya. Ini
rapi. Kemudian tulisannya. Nah, jadi untuk kelompok 2 ya, terima kasih sudah membuat badan ini. Untuk kedepannya perhatikan lagi penulisannya ya nak, dan kerapiannya. Terima kasih Roma Iko dan Fahmi. Tepuk tangan untuk Roma Iko dan Fahmi dari kelompok 2. Ya, kemudian kelompok 1. Rosia dari kelompok 1. Ya, teman-teman. Dari sini. Gak boleh membelakangi. Gak boleh membelakangi. Dari sini. Ayo, sabar dulu teman-temannya. Teman-temannya seperti kami. Teman-teman yang kami yaitu open organ pernapasan manusia. Ya, open. Terdiri atas hidung, laring, trachea, bronkus, broncholius, paru-paru, dan alveolus. Ya, jadi mereka membuatnya seperti ini. Ya, mereka membuat seperti ini. Sekarang ibu kasih kesempatan kelompok 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hasil kerja kelompok 1? Patah? Menurut Patah sudah bagus atau belum? Hah? Sudah bagus? Ada yang perlu ditambahin? Tidak ada. Kelompok 3? Bagaimana dengan hasil kelompok 1? Ada yang perlu diperbaiki untuk ke depannya? Bapak cemburu, Bu. Ayo. Tidak ada? Berarti sudah bagus ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya nak. Terakhir, kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 1. Kurang laringnya, Bu. Kurang laringnya, berarti ada yang perlu ditambahi ya. Oh, itu lain kan kerapian nama lainnya. Ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi ininya, bukan Ini penulisannya. Harusnya bukan Ada lagi? Sudah ya? Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk berikutnya, Ibu akan berikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya. Ya, selesaikan dalam waktu 5 menit saja ya. Jangan lupa tuliskan namamu. Ini berdasarkan materi yang kita pelajari tadi. Oke. Yang sudah selesai, bawa lagi. Ya. Terima kasih. Nanti ya.
organ tubuh, tepatnya organ pernapasan manusia. Iya. Bisa sebutkan bahwa organ pernapasan manusia itu apa saja? Ya. Ya. Hah? Bagus. Ya. Alveolus dan paru-paru, ya, benar sekali ya. Kemudian Hafiz, bisa Hafiz simpulkan pembelajaran tadi apa saja? Dari awal tadi kita belajar ya kan mengenai menggunakan kata tanya, baru membuat paragraf. Apa yang bisa Hafiz simpulkan? Mengenai kesehatan pernapasan kita, apa yang bisa kita lakukan Hafiz supaya tetap sehat? Ya, menghindari asap. Ya. Kemudian apa lagi? Iya, bermain di tempat atau di lingkungan yang bersih, yang udaranya lebih segar. Supaya apa? Supaya pernapasan kita sehat. Ya. Baik anak-anak ibu, untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari mengenai penyakit atau gangguan yang bisa mengganggu pernapasan kita. Jadi kan pernapasan kita itu bisa terpengaruh dari luar, bisa terganggu. Coba cari nanti di buku teks, atau kamu boleh searching di Google, di internet, penyakit pernapasan itu apa saja yang diganggunya, gitu ya. Itu untuk pertemuan kita berikutnya. Jadi kamu bersiap-siap belajar dari sekarang supaya di pertemuan berikutnya kita enak belajarnya. Baik, terima kasih untuk kerjasama kita hari ini. Nah, sebagai penutup, Ibu minta Rafilah membawa kita memimpin doa untuk menyelesaikan pembelajaran kita. Silakan Rafi. Abang. Ya, terima kasih anak-anak ibu, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selamat pagi dari ibu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.